Lumayan sering. Iya pernah, sering. Iya sering. Untuk akhir-akhir ini memang agak sering ya, Bu. Nggak begitu sering sih, tapi pernah. Ternyata masih banyak beredar di antara masyarakat berita-berita palsu atau yang biasa kita sebut dengan hoax. Kita kupas yuk mengenai hoax ini. Oke, masalah yang kita hadapi saat ini salah satunya adalah maraknya hoax atau berita bohong. Hoax itu sendiri merupakan berita yang tidak bersumber, di mana informasi yang ada di dalamnya itu tidak benar adanya, namun oleh segelintir orang dibuat sedemikian rupa sehingga berita tersebut nampak seperti benar-benar terlihat nyata. Kemudian, apa saja yang bisa menjadi penyebab atau akar masalah dari maraknya berita bohong atau hoax ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah jurnalisme yang lemah. Kemudian yang kedua, adanya faktor ekonomi. Yang ketiga, sirkulasi penyebaran informasi yang terlalu cepat melalui internet. Yang keempat, pendidikan penerima informasi yang cenderung rendah. Serta yang kelima adalah literasi media yang masih kurang masif. Beberapa alat atau konten yang biasanya sering disisipi oleh berita-berita bohong atau hoax. Yang pertama adalah agama atau sara, dan yang kedua politik, yang ketiga mengenai kesehatan, dan yang keempat adalah tentang bencana alam. Nah, selanjutnya apa sih akibat yang akan ditimbulkan dari hoax itu sendiri? Yang pertama, berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, aturan yang dibuat pemerintah akan diraukan oleh masyarakat itu sendiri. Kita ambil contoh pelaksanaan vaksin. Anjuran dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia untuk pelaksanaan vaksin tidak semuanya diikuti oleh masyarakat Indonesia. Mengapa hal itu terjadi? Hal ini terjadi karena bertebarnya hoaks akan dampak dari vaksin itu sendiri. Katanya vaksin menyebabkan demam, katanya vaksin menyebabkan menggigil, katanya, dan katanya. Hal itulah atau hoaks itulah yang menyebabkan kegiatan vaksin dari pemerintah ini tidak berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya, apa sih rencana aksi yang harus dilakukan untuk maraknya hoaks ini? Dari pemerintah sendiri sudah memberlakukan UU ITE dan memblokir situs-situs si penyebar hoaks. Selain itu, dari masyarakat sendiri sudah membuat organisasi atau perkumpulan yang bernama Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan klarifikasi hingga literasi media, baik di kalangan masyarakat sampai jurnalis. Lalu, Indonesia yang ideal. Yang pertama, masyarakat dapat memfilter berita ataupun informasi sehingga tidak dapat dibohongi oleh para media ataupun oknum si penebar hoax. Yang kedua, berkurangnya atau tidak ada lagi berita yang menyebarkan isu terkait politik, agama, maupun kesehatan yang tidak valid kebenaran ataupun keberadaannya.